Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma. Perkenalkan, nama saya Sabit Abdul Razak Mumtaz, biasanya dipanggil Mumtaz, dari kelas X RPLA. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi yang sangat fundamental bagi kita sebagai muslim, yaitu mengenai cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi ini saya ambil dari kajian Ustadz Abdullah Roy MA yang sangat detail menjelaskan bagaimana posisi kita terhadap wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba membedah poin-poinnya sesuai urutan waktu di video beliau agar alurnya jelas. Yang pertama, urgensi iman kepada kitab. Di menit sekitar detik 10, di mana dijelaskan bahwa iman kepada kitab itu bukan sekadar formalitas rukun iman. Ustadz Abdul Rai menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sebagai bentuk kasih sayang. Bayangkan, manusia hidup tanpa panduan, pasti bakal tersesat. Bener kan? Logika manusia itu terbatas. Gak bisa nentuin mana yang benar, mana yang benar-benar baik, mana yang buruk buat akhirat. Jadi di sini kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan karangan manusia atau malaikat. Ini adalah fondasi awal yang harus kuat di hati kita. Masuk ke menit sekitar menit 1 lebih 20 detik, pembahasannya mulai spesifik ke kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita wajib mengimani bahwa Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Suhuf kepada Nabi Ibrahim serta Nabi Musa. Cara mengimaninya bagaimana? Cara mengimaninya adalah secara ijmali atau global. Artinya, kita percaya kitab-kitab itu pernah ada dan isinya benar saat diturunkan. Kita nggak perlu tahu detail ayat per ayatnya seperti apa dulu, tapi yang jelas kita mengakui bahwa mereka adalah bagian dari rangkaian wahyu Allah kepada manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Di poin yang ketiga, di menit sekitar menit 3 lebih 15 detik, ada penjelasan yang sangat penting tentang kondisi kitab-kitab tersebut sekarang. Ustadz menjelaskan bahwa kitab yang ada di tangan manusia saat ini, selain Al-Quran, sudah mengalami tahrif atau distorsi. Ada tangan-tangan manusia yang mengubah isinya, menambah-nambahi, atau bahkan menyembunyikan kebenaran di dalamnya. Jadi, sikap kita sebagai muslim adalah meyakini bahwa kitab aslinya dari Allah. Tapi, kita tidak membenarkan isi kitab yang sudah berubah sekarang. Ini poin yang sering bikin orang bingung, dan Ustadz Abdullah Rai menjelaskannya dengan sangat clear di bagian ini. Yang keempat, konsep nasakh atau penghapusan hukum. Di sekitar menit 4 lebih 45, dijelaskan tentang konsep nasakh. Walaupun kita percaya Taurat atau Injil itu dari Allah, kita tidak boleh lagi memakai hukumnya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menghapus syariat-syariat terdahulu. Ustadz kasih perumpamaan yang simpel. Syariat lama itu seperti undang-undang lama yang sudah diganti dengan undang-undang baru yang lebih sempurna, yaitu Al-Quran. Jadi, kewajiban kita sekarang mutlak hanya mengikuti aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa bilang, saya mau pakai hukum Taurat aja, saya mau pakai hukum yang di Injil. Itu nggak boleh dalam kita karena kitab yang paling sebenar-benarnya kitab adalah Al-Quran. Jadi kita harus memakai hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima, kewajiban nyata terhadap Al-Quran. Di sekitar menit 7 lebih 30 detik, di sini dibahas apa yang harus kita lakuin bersama Al-Quran. Iman itu bukan cuma percaya di hati, tapi ada buktinya. Yang pertama, yaitu membacanya. Karena setiap kita membaca satu hurufnya, kita mendapatkan pahala dari tersebut. Yang kedua, mempelajarinya. Kita harus tahu tafsirnya, minimal tahu apa mau Allah di ayat itu. Yang ketiga, membenarkan beritanya. Semua kisah Nabi dan berita hari kiamat di Al-Quran adalah mutlak, fakta yang mutlak. Yang keempat adalah mengamalkannya. Ini yang paling berat sekaligus paling utama. Al-Quran harus jadi gaya hidup kita sehari-hari. Yang keenam, Al-Quran sebagai Al-Muhaimin. Poin penutup di menit sekitar 9 lebih 40-an, menjelaskan gelar Al-Quran sebagai Al-Muhaimin. Artinya apa? Artinya Al-Quran adalah saksi dan penjaga. Kalau ada info dari kitab suci agama lain yang cocok sama Al-Quran, kita bilang mungkin benar. Tapi kalau info itu bertentangan sama Al-Quran, kita dengan tegas bilang itu salah atau sudah diubah.
Al-Quran adalah standar kebenaran terakhir bagi umat manusia. Jadi, kalau misalnya ada kitab lain yang itu hmm, yang cocok sama Al-Quran gitu hukumnya, itu mungkin benar karena Al-Quran emang dasarnya udah benar. Tapi kalau ada yang bertentangan, nah yang paling benar itu adalah Al-Quran. Soalnya Al-Quran itu yang udah udah paling benar daripada kitab-kitab yang lain. Yang terakhir, penutup dan biografi. Di sekitar menit. Demikian presentasi dari saya. Sebagai tambahan referensi, video ini disampaikan oleh Dr. Abdullah Roy, MA. Beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang menempuh pendidikan S1, S2, sampai S3 di UIM, Universitas Islam Madinah. Beliau sangat ahli di bidang akidah dan sekarang aktif membina program HSI atau biasanya disebut Halaqah Silsiah Islamiyah Ilmiah. Halaqah Silsiah Ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan benar dan bermanfaat. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.